Selamat malam. Baik, Mas Burhan, apa sebenarnya alasan indikator politik melakukan survei di DKI Jakarta saja? Apa alasannya? Yang paling utama adalah Jakarta Barometer Politik Nasional. Oke. Tetapi kalau kita melakukan analisis dari survei nasional, agregat nasional, Jakarta hanya kebagian 4,5% dari total populasi sampel. Ya. Karena memang dari sisi jumlah penduduk, proporsi warga Jakarta kurang lebih sekitar 4,5%-an. Nah, karenanya kita ingin meng-highlight, zoom in, dengan melakukan survei dengan sampel yang lebih cukup untuk bisa ditarik mewakili representasi warga Jakarta. Oke. Dan hasilnya seperti yang tadi disajikan oleh Kompas dalam pengantar acara ini. Oke. Nah, Jakarta sebagai barometer politik di Indonesia, tapi apa pengaruhnya dengan Jakarta dengan pemilu presiden? Kenapa sampai ini menjadi penting dilakukan oleh survei bagi indikator politik? Selain itu kita bisa melihat pengalaman seperti Pak Jokowi misalnya adalah mantan orang nomor 1 di Ya. Jakarta. Kemudian juga kalau kita kaitkan dari sisi proporsi penduduk, dari sisi pendidikan maupun pendapatan, itu Jakarta 5 kali lipat lebih berpendidikan dan pendapatannya umumnya jauh lebih baik ketimbang proporsi nasional. Jadi kita bisa mengasumsikan pilihan warga Jakarta itu lebih lebih punya efek secara umum ya, karena mereka lebih rasional. Oke. Jadi itu yang kita ambilkan. Makanya kemudian kalau kita cek, pilihannya relatif lebih variatif ketimbang provinsi lain. Di Jawa Tengah misalnya, itu suara Mas Ganjar sangat dominan. Kemudian di tempat lain gitu ya, suara Pak Prabowo mungkin sebaliknya yang lebih kuat, misalnya di Sumatera Selatan Ya. atau di Jambi ya. Tetapi kemudian Mas Anies ini salah satu kantong masanya, tetapi yang menarik meskipun elektabilitas Mas Anies paling tinggi, tetapi suara Mas Ganjar atau Pak Prabowo juga tidak terlalu rendah di provinsi ini ya. Oke. Nah ini tantangan buat Mas Anies untuk meningkatkan elektabilitasnya khususnya di Jakarta dan umumnya di Indonesia. Baik, Pak Hermawi, dari hasil survei indikator politik Indonesia, elektabilitas Anies Baswedan di DKI Jakarta memang paling tinggi, tapi hati-hati karena Ganjar dan Prabowo Subianto nggak terlalu jauh dari Anies Baswedan. Ini jadi pede atau jadi waspada untuk Nasdem? Iya, jadi kalau melihat hasil survei terakhir ini terus terang kami belum puas karena DKI ini harusnya kan menjadi basis utama Anies. Aha. Trennya juga belum begitu menggembirakan. Ini cambuk buat kami. Terima kasih Pak Burhan, ini sangat berarti hasil survei ini. Oleh karena itu kami akan terus bekerja lebih keras untuk DKI. Oke. Tim-tim kita terus turun dan hari ini kami sudah mendaftarkan caleg kami baik untuk DKI maupun untuk DPRD. Kami berharap pada survei yang akan datang gambaran perolehan Anies itu lebih besar dari yang Targetnya sekarang. berapa Pak Hermawi kalau tidak puas dengan hasil survei tadi? Pokoknya lebih tinggi dari yang sekarang. Saya nggak mau pasang target. Lebih target nggak ada ya, tapi lebih tinggi dari yang Ya, hasil survei hari ini. karena ini kan trennya ini kan menurun ya dibanding dengan survei terdahulu. Nah itu keprihatinan kami, itu cambuk buat kami. Kami akan terus bekerja keras. Terus terang Jakarta ini menjadi salah satu andalan kami karena latar belakangnya pernah dipimpin oleh Anies Ya. dan tingkat kepuasan warga terhadap kepemimpinan Anies juga cukup tinggi Oke. sebelum dia meninggalkan panggung ini. Menurut Anda apa faktor hingga akhirnya hasil dari survei indikator politik ini tidak maksimal untuk Anies Baswedan menurut Pak Hermawi Taslim dan juga Nasdem? Jadi begini, hasil survei ini kan potret kekinian, Ya. ya. Memang khusus buat Anies selama bulan puasa itu beliau lebih banyak berkeliling di 43 kota itu di Jawa di luar Jakarta. Ya. Sementara mesin politik 3 partai ini juga terbagi, tidak fokus ke Jakarta, di Jakarta akhirnya tidak fokus melulu. Jadi kami percaya ini menjadi, saya bilang tadi, ini menjadi cambuk buat kami untuk baik. lebih memperhatikan Jakarta. Terima kasih. Baik, Pak Arief, bisa memaksimalkan dukungan
Ganjar di DKI Jakarta untuk bisa merebut dari Anies Baswedan? Apakah ada target itu atau strategi itu? Ya, sudah pasti semua wilayah kita akan kerja keras ya, termasuk wilayah yang selama ini kalau disurvei itu Pak Ganjar menang telak, misalnya Jawa Tengah. Ya. Nah, yang sudah kuat, sudah banyak, dukungannya sudah besar ya ditingkatkan. Yang belum pasti kita akan berikhtiar semaksimal mungkin bekerja sehebat-hebatnya agar bisa menang di wilayah tersebut, apalagi Jakarta sebagai ibu kota. Dan saya kira masih ada kecukupan waktu ya untuk memenangkan Pak Ganjar tidak saja seluruh Indonesia tapi juga di Jakarta. Nah, ini saya kira penting hasil survei indikator dan tentu kita akan dalami ya sebab-sebab mengapa hari ini masih tertinggal dengan Pak Anies di Jakarta dan memang Pak Ganjar tidak pernah menjadi pejabat atau pemimpin di DKI. Saya kira itu sesuatu yang normal saja dan meskipun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Jakarta sampai hari ini berdasarkan survei berbagai lembaga survei juga masih menempati posisi yang pertama. Oleh sebab itu kekurangan-kurangan yang ada pada kami tentu kami akan pelajari dan itu menjadi masukan, pertimbangan dan sekaligus pekerjaan rumah untuk berupaya keras meningkatkan potensi elektabilitas Pak Ganjar di DKI Jakarta. Oke, dengan populasi DKI Jakarta disebut oleh Mas Burhanuddin Muhtadi sekitar 4,2%, apakah akan fokus ke DKI Jakarta atau fokus memenangkan atau meningkatkan suara Ganjar Pranowo di wilayah-wilayah lain, misalnya di Jawa Barat, yang selama ini Jawa Barat sepertinya bukan milik PDI Perjuangan? Iya. Pak Arief. Ya, saya kira saya tadi sudah sampaikan, jadi ada banyak wilayah besar ya, yang jumlah pemilihnya besar itu menjadi concern kita. Salah satunya adalah DKI Jakarta ya. Kalau selama ini misalnya di survei Jawa Barat kita juga masih tertinggal ya, tentu akan kita upayakan semaksimal mungkin untuk bisa menang ya. Kalau toh pada saatnya kita masih tertinggal di wilayah tersebut ya, ketertinggalannya tentu kita harapkan tidak berselisih terlalu jauh. Pada saat yang sama di wilayah-wilayah yang kita sudah kuat, gemuk ya harus kita perkuat lagi ya supaya lebih telak ya, sehingga kemenangan spektakuler bisa kita capai. Jadi in prinsip adalah kita selalu membaca dinamika di lapangan di seluruh wilayah ya, tidak hanya Jakarta, tidak hanya di Jawa yang penduduknya pemilihnya besar, mohon maaf, tapi juga wilayah-wilayah yang lain. Jadi kita ingin betul-betul nanti kemenangan Ganjar Pranowo adalah merepresentasikan keindonesiaan kita, aspirasi dari seluruh warga negara Republik Indonesia yang memiliki hak pilih untuk bisa dimaksimalkan tidak saja potensinya, tetapi pada tanggal 14 Februari kita bisa dapatkan secara konkret nyata. Oke, Mas Burhan, dari trennya, dari yang dilakukan survei oleh Indikator Politik Indonesia, apakah nanti bisa berubah? Kalau saat ini kan masih unggul Anies Baswedan, apakah bisa berubah konstelasinya? Jadi pilihan warga terhadap calon presiden atau partai politik itu seperti iman, yazid wa yanqus ya, kadang naik kadang turun. Jadi memang sangat tergantung oleh kinerja calon presiden dan timnya, termasuk struktur partai yang mendukungnya. Nah, karenanya kita lihat tuh, kita bandingkan 5 survei terakhir di DKI Jakarta, itu terlihat fluktuasi dukungan, terutama termasuk dalam soal pilkada calon gubernur DKI Jakarta. Jadi misalnya Mas Anies dominan sebagai calon gubernur sampai Juli 2022, tapi setelah partainya Bung Hermawi Taslim mendeklar Anies sebagai capres Oktober tanggal 3, itu 6 bulan kemudian drop tajam. Jadi pendukung Anies sebagai calon gubernur sudah merasa Mas Anies naik kelas sebagai capres. Nah, itu menunjukkan bahwa pilihan publik juga sangat tergantung oleh dinamika di luar atau eksternal. Termasuk soal capres ini. Menurut saya soal capres ini menarik. Jakarta memang penduduknya sekitar 4%, tapi masuk top 10 ya, populasi provinsi dengan populasi terpadat. Tapi jangan lupa, semua sumber daya ekonomi, kemudian media, itu mayoritas terkumpul di Jakarta. Jadi kalau misalnya Jakarta bisa dimenangkan oleh 3 capres teratas, itu pasti memiliki
semacam semangat dan spirit untuk mengangkat. Apakah Jakarta menjadi penentu? Karena kita tahu bahwa Jawa Barat adalah provinsi dengan populasi terbanyak yang sering menjadi indikator kalau memang menang di Jawa Barat ya sudah, itu jalannya akan lebih mulus. Gini sini, memang Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih paling besar. Tapi kalau kita lihat sejak 2004 sampai 2019, provinsi penentu itu bukan Jawa Barat, tetapi Jawa Tengah dan Jawa Timur. Oke. Misalnya, kalau Anda lihat 2014-2019, Ya. Pak Jokowi kalah di Jawa Barat, tetapi nasional menang. Nah, pertanyaannya, apakah ada capres yang bisa menang secara nasional tanpa memenangkan Jawa Timur dan Jawa Tengah? Oke. Data aktual mengatakan tidak ada. Jadi, capres bisa kalah dimanapun, tetapi tetap bisa menang secara nasional kalau mengantongi kemenangan di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Baik, Mas Arief, ini yang membuat PDI Perjuangan santai saja meskipun di DKI Jakarta hasilnya masih di bawah Anies Baswedan karena sudah pegang Jawa Timur dan juga Jawa Tengah. Jawa Tengah terutama, menang telak di Jawa Tengah bisa PDI Perjuangan. Ya enggak, kalau santai siapa bilang santai? Kan kita kerja keras itu nggak perlu pengumuman. Ya. Oke. Tapi nanti yang akan tahu lapangannya salah satunya adalah lembaga survei seperti Mas Burhanuddin. Kita kerja keras. Apakah sekarang sudah gaspol atau belum lah itu tergantung pada variabel-variabel yang ada. Ya, tetapi prinsip seperti yang saya katakan tadi bahwa semua wilayah bagi kita penting. Ya, khususnya adalah wilayah-wilayah yang memang jumlah pemilihnya besar. Kalau tadi dikatakan Mas Burhanuddin bahwa Jawa Timur, Jawa Tengah penentu, saya kira logis, tetapi kita tentu saja tidak abai. Ada yang penting bagi DKI adalah karena sampai hari ini masih menjadi ibu kota, ya. Saya kira aura kepolitikan yang dipancarkan oleh DKI luar biasa dan juga sentra ekonomi. Nah, oleh sebab itu kita memang berniat DKI tidak boleh kalah. Ya. Tapi tidak hanya DKI saja, ada wilayah-wilayah yang memang kita harus upayakan supaya dari waktu ke waktu elektabilitas Ganjar menaik secara pasti. Dan DKI salah satu wilayah yang menjadi perhatian atau atensi khusus bagi kami agar pada saatnya nanti memang betul-betul kita bisa petik kemenangan tidak saja Pak Ganjar tapi partai juga. Maksudnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada pemilu legislatif yang akan datang. Baik, Pak Hermawi, lalu bagaimana mempertahankan elektabilitas Anies Baswedan tertinggi di DKI Jakarta sampai Pilpres nanti? Ada strategi tertentu? Mungkin strategi memilih bacawa pres? Jadi yang pertama kami ingin mengatakan bahwa dalam potret koalisi kami, DKI itu dijadikan salah satu lumbung karena latar belakang Anies dan seterusnya. Cara kami mempertahankan tentu yang pertama terus-menerus melakukan konsolidasi bersama relawan, dan yang tidak kalah penting Jakarta ini meskipun tadi berulang-ulang dikatakan jumlah pemilihnya tidak sebesar Jawa yang lain, tetapi ini kan psikologis sebagai ibu kota, sebagai pusat segalanya, dan DKI ini punya penduduk yang punya jaringan, punya keluarga di seluruh Indonesia. Saya kira yang paling banyak variannya kependudukan dengan kaitan dengan Jakarta, luar Jakarta itu DKI. Terus terang ini hasil survei ini betul-betul menjadi atensi kami, terutama karena tren menurun ini. Kami akan segera rapatkan barisan bersama mitra-mitra koalisi untuk memastikan pertama Anies tetap unggul di Jakarta, yang kedua keunggulannya lebih signifikan dari yang sekarang. Apakah salah satu strateginya adalah dengan menentukan bacawa pres yang tepat untuk Anies Baswedan? Sudahkah itu masuk dalam strategi? Salah satu, tetapi yang tidak kalah, yang terus-menerus dan tidak kalah penting adalah konsolidasi akar rumput. Sekarang kami sudah semakin intensif bersama-sama bersinergi dengan para relawan. Kalau soal wapres, saya kira cawapres tentu itu banyak faktor lain. Itu harus dibicarakan bersama-sama dengan partai koalisi lain. Tapi kami akan lakukan secara simultan bersama-sama. Sekali lagi terima kasih Burhan atas hasil survei ini. Ini betul-betul semakin membuat kita ngeh terhadap situasi yang sekarang. Baik, Mas Burhan. Unggul tetapi kita belum puas. Oke, Mas Burhan, apakah ada faktor bacawa pres yang bisa mempertahankan dukungan atau mempertahankan suara atau meningkatkan suara di DKI Jakarta?
Ya kalau ditanya kepada warga Jakarta, itu pilihan cawapresnya lebih beragam ketimbang Capres 3 aja gitu ya. iya. Jadi kalau survei nasional kan mengerucut pada 4 nama. Kalau di Jakarta muncul nama Zulkifli Hasan, muncul nama Ahmad Sahroni ya, kader dari Partai Nasdem juga yang mendapatkan perolehan 2% ke atas. Jadi lebih variatif. Lagi-lagi karena tipikal warga Jakarta yang mungkin lebih well informed, lebih terdidik, sehingga pilihannya juga tidak mengerucut pada nama itu saja. Ya. Tapi lagi-lagi yang menjadi PR buat capres kan bukan hanya Jakarta, mungkin Ya. bisa positif mengangkat elektabilitas capresnya di Jakarta, tetapi belum tentu bisa menarik suara di tingkat nasional. Tapi apapun masih ada 10 bulan sebelum menuju pentas pertarungan 2024 dan sebelum pendaftaran di tanggal 19 Oktober. Jadi apapun bisa terjadi, capres memang mulai mengerucut ke 3 nama. Ada Mas Anies, ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo, tetapi cawapres masih jauh dari kepastian dan karenanya kita harus lebih sabar partai politik menentukan siapa pendamping buat capres yang telah mereka usung. Harus sabar, tapi ini menjadi daya ungkit juga ya bacawa pres untuk bisa meningkatkan elektabilitas dari masing-masing capres. PDI Perjuangan sudah punya nama calon pendamping Ganjar di Pilpres nanti? Itu yang harus sabar. Nanti pada saatnya akan diumumkan. Ya, yang penting kita sudah rumuskan. Dari 10 nama yang disebutkan Bu Mega, saya sudah punya 10 nama. Sudah mengerucut belum, Pak Arief? Kenapa? Lah ya itu nanti. Kan urusannya ketua umum partai. Urusan Ibu Megawati ya, bukan urusan saya. Tugas saya bersama teman-teman yang lain menguatkan dukungan satu kepada partai dan kedua kepada Pak Ganjar. Tentu bersama dengan para relawan, komunitas-komunitas masyarakat yang lain yang memberikan dukungan untuk kita kembangkan dan kita masifkan. Supaya apa yang kita harapkan DKI akan bisa kita rebut sebagai salah satu provinsi yang dimenangkan oleh partai maupun oleh Pak Ganjar sebagai calon presiden kita. Baik, Pak Hermawi, strategi untuk bacawa pres sudahkah dari Partai Nasdem atau masih nunggu seperti Pak Surya Paloh bilang, nunggu Ganjar, nunggu Prabowo dulu? Yang pertama seperti dikatakan Pak Surya Paloh, karena kita sudah yang pertama mengumumkan capres kita ingin menunggu. Main aman dulu ya? Menunggu salah satu koalisi yang mengumumkan cawapresnya. Yang kedua, kita sudah punya perjanjian kerjasama antar partai, secara tegas dan eksplisit dikatakan bahwa cawapres itu ditentukan oleh Anies Baswedan. Kemudian Pak Anies sekarang sudah menugaskan tim kecil. Tim kecil itu wakil partai-partai bersama Pak Sudirman Said. Mereka terus-menerus berdiskusi. Sekarang sudah sampai kepada 5 nama. 5 nama itu ada yang dari internal koalisi, ada dari kalangan profesional, ada lintas gender. Saya kira tunggu saja, tapi yang jelas kami tidak ingin buru-buru, kami tidak ingin yang pertama mengumumkan cawapres. Seperti dikatakan Pak Surya, kami ingin menunggu salah satu paslon lain mengumumkannya, baru kemudian kita akan umumkan. Terima kasih. Masih menunggu, menghitung-hitung strategi soal bacawa pres, tapi terima kasih juga kepada Mas Burhan yang sudah merilis hasil survei di DKI Jakarta yang akhirnya menjadi pembahasan kita tentang strategi masing-masing capres dan partai koalisi untuk bisa meningkatkan atau merebut suara di barometer politik Indonesia itu di ibu kota. Terima kasih Mas Burhan, terima kasih Mas Pak Arief, terima kasih juga Pak Hermawi Taslim sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam.